Center firing solution into tube 2. I can't wait. Range 200. Film ini diawali dengan diperlihatkannya kapal selam bernama Sevastopol yang sedang melakukan perjalanan ke setiap negara guna menguji coba teknologi AI yang mereka miliki, di mana alat yang dijaga ketat dengan dua kunci terpisah ini mampu membuat kapal selam mereka tak terdeteksi oleh apapun alias siluman. Capability has exceeded of war ever devised by man. Namun sesaat kemudian, mereka pun panik saat kapal mereka mendeteksi keberadaan kapal musuh. Dan anehnya, kapal itu seperti mengetahui lokasi mereka. Melihat kapal misterius itu menembakkan torpedo, si kapten langsung memerintahkan anak buahnya untuk melakukan penyerangan. Center firing solution into tube 2. I can't. Torpedo in the water bearing 200. Full rudder. Right full! Aye, sir! 600 Diving meters. race for impact. Enemy torpedo. Enemy torpedoes. 4, 3. Sontak mereka pun heran dengan kapal musuh yang tiba-tiba hilang. Dan kejadian ini seolah tidak terjadi apa-apa. Lantas si kapten memerintahkan untuk membatalkan penembakan. Namun di saat itu pula, sesuatu terjadi pada alat AI yang mereka miliki. Captain! Our own torpedo's not responding! Shut down our weapon. Range 200. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba saja AI yang mereka miliki seolah berevolusi dan mempunyai kehendak sendiri, hingga membuat seluruh awak kapal meninggoy tak bersisa. Singkat cerita, scene beralih ke kota Amsterdam, Belanda. Terlihat seorang agen IMF yang menyamar sebagai kurir gober ditugaskan untuk menyerahkan tugas rahasia pada agen Ethan. Easy. India Zulu 254. Bravo Echo 11. Setelah menggunakan kode-kode rahasia, si pemuda yang akan pergi dipuji Ethan atas keberaniannya memasuki organisasi IMF. Sesaat kemudian, Ethan membuka paket dengan rekaman suara yang berisikan sebuah misi untuk mencari sebuah kunci rahasia, serta mencari keberadaan rekannya yaitu Ilsa, yang telah berhasil menemukan satu bagian dari kunci tersebut. Dan menurut informasi, saat ini Ilsa sedang bersembunyi dari kejaran pemburu bayaran di wilayah Gurun Aram. Dan seperti biasa, pesan akan hancur dalam 5 detik. 5 seconds. Singkat waktu, Ethan langsung menjalankan misinya di Gurun Arab, tepatnya di perbatasan Yaman. Dan kali ini, Ethan berusaha mencari keberadaan rekannya. Sementara di sisi lain, terlihat Ilsa pun menyadari kedatangan Ethan dari tanda kilauan cahaya. Sementara itu, Ethan yang menyelinap malah ketahuan. Dan mulai dari sini, silahkan enjoy the action.
Ilsa baik-baik saja? Singkat waktu, scene beralih ke kantor intelijen di kota Washington. Terlihat beberapa petinggi sedang berdiskusi tentang cara menghadapi sebuah program AI paling berbahaya dari yang pernah ada, di mana program itu mereka sebut sebagai entitas, sebuah program yang kini bermutasi hingga memiliki kesadaran sendiri dan mampu memanipulasi apapun sesuai keinginannya. Di tengah obrolan, seorang pria bernama Kittredge berkata jika entitas itu sangat sulit dikendalikan dan tentunya sangat berbahaya karena bisa berada di jaringan mana saja. Akan tetapi ada sebuah kunci yang mampu menghentikan entitas tersebut. Namun bukannya ingin dimusnahkan, Kittredge menyarankan para petinggi untuk bisa memanfaatkan dan mengendalikan program tersebut untuk dijadikan senjata. Maka dari itu, ia pun menyuruh seorang agen wanita yang katanya berhasil mendapat satu bagian dari kunci tersebut. Namun sayangnya, ia dikabarkan tewas diserang pemburu bayaran. Namun Kittredge berkata, jika kunci itu sudah diamankan salah satu agen IMF yang ia tugaskan. Dan kini, Kittredge hanya tinggal bernegosiasi dengan seseorang yang mempunyai bagian kedua dari kunci tersebut dan melakukan COD dengan harga tinggi. Dengan begitu, mereka akan mendapat dua bagian kunci dan bisa menguasai entitas untuk meraih kekuasaan. Setelah cukup menjelaskan hal itu, ajudan Kittredge terlihat akan melakukan sesuatu. It's outside the community and answers directly. Gets to choose what orders to accept. Sontak ia pun heran karena si ajudan malah memberikan masker. Anjay, rupanya Ethan menyamar sebagai ajudan Kittredge. Lantas ia yang sudah mengetahui rencana busuk dari para petingginya berniat merubah rencana. Sambil menunjukkan bagian kunci, Ethan berkata jika dirinya akan mencari bagian kedua dari kunci tersebut, namun tidak akan memberikannya pada siapapun, karena ia tidak ingin siapapun menguasai entitas ini untuk dijadikan senjata. It's me. Ethan, wait! Dan tanpa sepengetahuan Kittredge, rupanya Ethan berhasil menyelamatkan Ilsa dan memalsukan kematiannya. Mendengar hal itu, Kittredge berkata jika Ethan melakukan hal itu, tak hanya orang luar yang akan memburunya, tapi semua agen dari negaranya akan memburu Ethan. Akan tetapi ia tidak peduli. Hingga sesaat kemudian, Kittredge yang menerima telepon langsung memberikan kode darurat untuk menangkap Ethan. I understand. I don't think you Getting out of here. Scene beralih pada dua teman dekat Ethan, yaitu Benji dan Luther, yang terlihat panik saat mengetahui Ethan telah mengkhianati Kittredge. Dan otomatis, mereka akan diburu dari berbagai penjuru termasuk negaranya sendiri. Akan tetapi, Ethan meyakinkan mereka untuk tetap tenang dan menjalankan misi ini secepat mungkin. Will lead us to it. Oh, that's very clever. Dan kini, Ethan akan memburu seseorang yang mempunyai bagian kunci kedua sebelum orang-orang Kittredge mendapatkannya. Ethan pun menyuruh dua rekannya ini untuk mengacaukan face detector dengan melakukan hacking pada kamera CCTV bandara. Sementara itu, pasukan-pasukan elit sampai dikerahkan untuk memburu Ethan. An operative with a grievance against his country, threat to our national interest, and he must be The man himself is expendable. This is not a drill. Overwatch, snapshot. Snapshot, Overwatch, I have him. Terminal B, gate 50. Saat tim IT mendeteksi keberadaan Ethan, mereka pun langsung melakukan penyergapan. Tell me where. Oh, my Kit Kat's so fucking old. Oh! It's not him. And I'm telling you, How did you do that? Keren sekali dengan skill Bajorka. Luther mampu mengecoh tim IT dengan memfitnah orang lain dengan wajah Ethan. Dirasa belum cukup, Luther pun kembali menunjukkan skillnya. I got him. Where is Clear on the other side of the airport. And they're headed to Terminal E. Thank you, Luther. I see the buyer. Setelah pasukan Brick kembali dikecoh, Ethan yang mendeteksi si pembawa kunci langsung berniat untuk mencopetnya. Ethan, check this pocket. Tag her. Tell me who she is. Dirasa si kewes telah mencurinya, Ethan langsung mengejarnya. Hey, what's that? What? Namun di saat itu pula, Benji yang melihat keganjilan setelah melihat sebuah tas langsung pergi untuk mengeceknya. Saat wanita ini keheranan, tanpa basa-basi Ethan berkata, jika sebenarnya ia sudah mengetahui jika si kewes bernama Grace ini telah mencuri kunci dari seorang pria. This key, it's worthless without this key. But together,
Namun dengan kecepatan tangannya, Ethan berhasil mengambil kunci itu. Namun Grace menegaskan jika dirinya hanyalah seorang pencuri yang lagi butuh cuan. Mendengar hal itu, Ethan berusaha bernegosiasi dengan bayaran besar. Dan saat Grace menerima tawaran itu, di saat itu pula agen pemburu kembali salah tangkap. Merasa digoblok-goblokin Ethan, Bridge yang tengsin meminta anak buahnya untuk berpencar dan tidak mengandalkan CCTV. Sementara itu, Benji menemukan tas yang ia curigai. Sontak Benji pun syok parah saat menemukan bom nuklir. Di tengah kepanikan, Benji berusaha mencari cara untuk menjinakkannya. I got it! 8 wheels. Looks like... Kembali pada Ethan dan Grace, terlihat mereka pun berusaha kabur dari buruan kelompok Bridge. Top of the escalator. Clock is ticking, Luther. Riddles aren't my thing, Benji. What more can I... Okay, next question. Who or what is the most important thing to you? My friends. Take away. A hole. A hole! Brilliant, brilliant! What happens now? Saat Ethan terpojok, ia pun meminta bantuan pada Luther. Namun bukannya solusi, situasi semakin panik saat Ethan diberitahu ada sebuah nuklir di bandara yang akan meledak dalam 20 detik. You had a lot going on. We didn't want to bother you. One more riddle. I'm working on it. 15 seconds. We always end up in this situation. 7, 6. Oh, rupanya bom itu hanyalah pengalihan semata. Dan sontak Ethan pun panik saat Grace berhasil mencuri kuncinya. Dirasa tak ada cara lain, Ethan pun memerintahkan dua rekannya untuk membatalkan misi. Kemudian scene beralih ke Roma, Italia. Setelah mendapat laporan dari Interpol, Grace pun akhirnya berhasil ditangkap oleh pemerintah Roma. Dengan menunjukkan segambreng paspor miliknya, pihak kepolisian menduga jika Grace adalah seorang buronan internasional. Di tengah situasi terpojok, Grace hanya bisa berlagak bodoh dengan mengatakan jika mungkin seseorang telah mencuri identitasnya. Hingga di tengah perdebatan, tiba-tiba mereka mendapat telepon dari seseorang yang mengaku sebagai pengacara Grace. Grazie, gente. Tanpa diduga, Ethan mampu menyelinap dengan berpura-pura sebagai pengacara. Lantas tanpa basa-basi, ia langsung menanyakan kunci yang Grace curi. Dengan jaminan Ethan akan membantu Grace untuk bisa lolos. Dirasa tak ada cara lain, Grace pun berkata jika di dalam pesawat, ia telah menitipkan kunci yang asli di saku seorang om-om tajir yang terpikat akan keseksiannya. Rupanya agar bisa lolos dari pemeriksaan bandara, Grace memanfaatkan seorang om-om yang butuh belayan. Mereka pun sudah janjian dengan saling bertukar nomor agar Grace bisa mengambilnya kembali. Hingga di tengah obrolan, Ethan pun merasa heran dengan gelagat Grace yang terlihat khawatir. No, Grace. Dengan skill playing victimnya, Grace berhasil membodohi para lelaki dan langsung kabur. Andiamo. Di tengah aksi kejar-kejaran, rupanya ada kelompok lain yang berusaha menangkap Grace. Give me your hand. You okay? You okay? Put the bracelets on. Suwe sekali, Ethan malah terkepung oleh beberapa kelompok, termasuk Bridge. Lalu tiba-tiba... Go.
Car. Suwe sekali Grace yang tak bisa menyetir malah menabrak kumpulan geng motor Mio. Dan kini, Ethan berniat mencari mobil yang disiapkan rekannya. Dikira mobil Lamborghini, rekannya malah menyiapkan mobil Mr. Bean. It's okay. No, this car, the way they... Looks like we lost them. Hang on. What did you say? I've got it. Okay, your wheel! Dan saat terkepung, Ethan langsung mengeluarkan skill kepepet yang selalu berhasil. Di saat itu pula, agen Briggs akan capek untuk mengejar-ngejar Ethan yang terlalu licin dan nekat. Grace! Meski lagi-lagi gagal, namun setidaknya Ethan berhasil lolos dengan dibantu Ilsa dan dua rekannya. Alright, we know Grace has one half of the... Singkat waktu, Benji memberitahu semua orang jika ia baru saja berhasil menggali sebuah informasi di mana Grace yang berhasil kabur akan mendatangi sebuah pesta yang diselenggarakan oleh seorang pedagang senjata. Dirasa Grace sudah mendapatkan kembali kuncinya dari om-om di pesawat, Ethan dan Isla berencana untuk menghadiri pesta tersebut dan berusaha kembali merebut kunci entitas. Buy you a drink? Di pesta, Grace tiba-tiba dihampiri seorang pria yang mengaku sebagai Gabriel, dan ternyata Gabriel merupakan kelompok lain yang juga mengincar kunci entitas bersama si Kewes Tiongkok. Grace. It's been a long time, Ethan. It isn't John Lark. Di tengah ketegangan, tiba-tiba tuan pesta bernama Alana datang menghampiri mereka. Dan rupanya, Alana adalah orang yang telah menyewa Grace secara online. Hingga Grace baru tahu jika Alana adalah orang yang telah menyuruhnya mencuri bagian kunci. Lantas Alana memerintahkan Zola untuk memeriksa kunci yang dibawa oleh Grace. Setelah
menyelipkan kunci di saku Zola, mereka pun heran dengan Grace yang tidak membawa kunci pesanannya. Rupanya, Grace tidak yakin untuk memberikan bagian kunci itu pada Alana. Kemudian Alana mengajak semua orang untuk berkumpul dan bernegosiasi daripada harus adu mekanik. Sesaat kemudian, Alana berkata jika ia memiliki bagian kunci kedua dan hanya tinggal memiliki pecahan pertama untuk dijual dengan harga tinggi pada seseorang. Namun dengan yakinnya, Gabriel berkata jika besok ia akan mendapat semua pecahan kunci dengan cara apapun yang diperlukan. Di tengah situasi saling mengancam, Ethan terlihat memberi aba-aba pada Grace dan Ilsa. Saat hampir kehilangan jejak, Benji dan Luther langsung mengarahkan Ethan. Akan tetapi, entitas AI malah meretas komunikasi dan mengarahkan Ethan pada jalan buntu. Benji, I don't see her. Where is she? Down the narrow alley. Ethan, our comms have been breached. You're talking to the entity. Down the alley to your left. Wait, not that way, not that way! Dan kini Ethan pun menyadari jika entitas telah mempermainkannya. Where Gabriel is waiting. Setelah mengalahkan komplotan Gabriel di gang sempit, Ethan yang khawatir segera mencari keberadaan Ilsa. Sementara itu, Grace harus kalah dengan Ejet. Namun tak lama kemudian, Ilsa pun datang dan berniat mengakhiri debut Gabriel dengan pedang Brook. My God, betapa terpukulnya Ethan saat lagi-lagi harus kehilangan rekan sekaligus orang terdekatnya. Singkat waktu, Grace pun merasa bersalah atas kematian Ilsa. Lantas untuk menebus kesalahannya, ia akhirnya bersedia untuk bekerja sama dan membantu Ethan. Sambil menahan kesedihan, Luther berkata jika dalam waktu 3 jam lagi Alana akan melakukan perjalanan menggunakan sebuah kereta dan bertransaksi dengan si pembeli. Dengan begitu, Grace mendapat tugas untuk menyamar sebagai Alana, lalu membius Alana yang asli untuk mencuri pecahan kuncinya. Dan itu berarti Grace tidak punya pilihan lain selain bergabung dengan IMF. Canggih sekali, bagaikan Jair di belah dua, Grace pun sangat mirip dengan Alana. Kemudian mereka langsung membuat rencana, di mana Grace yang menyamar akan menemui si pembeli dan mengulur waktu sampai Ethan datang. Meskipun terdengar mustahil dan berbahaya, namun Grace pun berusaha yakin dan menyetujui rencana tersebut. Di kereta, si kewes Tiongkok bernama Paris berusaha menyelinap ke dalam kereta. Dan rupanya Gabriel berniat membajak kereta agar tak terkejar dan tak bisa dihentikan. Train is on schedule and you're a few minutes early, so we have... Yeah, will do. I'll see you at the rendezvous. Okay, then that's our train. It should be approaching the...
Dan benar saja Ethan dengan KLX-nya tak bisa mengejar kecepatan kereta. Lantas ia pun meminta Benji untuk mencari rute lain. Self-drive activated. Kembali ke dalam kereta, Alana meminta Zola menunggu sebentar untuk mempersiapkan mental. Setelah Grace berhasil mendapat kedua kunci, kini ia harus mengulur waktu untuk menunggu kedatangan Ethan. Oh, ternyata si pembeli itu adalah Kittredge, atasan Ethan yang ingin menguasai kekuatan entitas. Meskipun gugup, Grace berusaha mengulur waktu selama mungkin. I copy. You just stay on the trailer on now and Sementara itu, terlihat Paris memasuki salah satu ruangan yang dijaga ketat untuk menemui seseorang. Rupanya mereka berencana untuk menginterogasi seorang pria bernama Denlinger yang dipercaya mengetahui lokasi untuk menggunakan dua kunci entitas. Di tengah ancaman, Denlinger berkata jika dirinya lah satu-satunya orang yang mengetahui keberadaan harddisk entitas EI, di mana lokasinya berada di kapal selam Sevastopol. Lantas dengan pedenya, Denlinger mengajak Gabriel untuk bekerja sama guna menguasai dunia daripada harus bertempur tidak pasti. Akan tetapi rupanya Gabriel yang tak ingin bersekutu memutuskan untuk menghabisi Denlinger hingga ia menjadi satu-satunya orang yang mengetahui keberadaan kapal selam itu. Dan kini, Gabriel pun memutuskan untuk menghabisi Paris. Sementara itu, Grace yang mengulur waktu sudah berada di fase transaksi jual beli kunci senilai $100 juta kripto. where is the train? You're going the right way. Kembali pada Ethan, ia pun kebingungan setelah berakhir di ujung jurang. Namun dengan entengnya Benji menyuruh Ethan untuk terjun dan menggunakan parasutnya. Akhirnya, Ethan pun berhasil terjun tanpa mengalami kendala. Kembali pada Grace, ia yang kehabisan waktu berusaha melakukan sesuatu. The key wasn't the only thing I'd be selling. It was a pleasure to see you again. And you. Melihat Alana yang oleng, mereka pun menyadari jika Alana yang tadi adalah palsu. Untung saja Ethan sempat menyelamatkan Grace, namun sialnya kunci yang tergeletak diambil Gabriel. Lantas Ethan meminta Grace untuk menghentikan kereta yang semakin edan. No, wait! Excuse me, there was a man. He jumped. Dirasa teman lamanya ini menantangnya adu mekanik, Ethan pun bersiap untuk beraksi.
damn knife! It's okay! Saat akan menghabisi Gabriel, Brig yang datang meminta Ethan untuk tidak gegabah. Dirasa ini kesempatan, Gabriel yang merasa mendapat kunci berniat untuk kabur. Setelah kehilangan Gabriel, Ethan memberitahu Brig untuk mendengarkannya sekali saja, karena saat ini para penumpang dalam bahaya. Brig pun diminta untuk menggiring penumpang ke gerbong paling belakang, sementara ia akan membantu Grace untuk menghentikan kereta. Excusez-moi, everybody out! Sesampainya di lokomotif, Grace berkata jika rem kereta sudah disabotase. Grace pun meminta maaf karena telah kehilangan kunci entitas. If anything happens, Sungguh tanpa diduga, rupanya saat adu mekanik tadi, Ethan berhasil mencuri kunci di saku Gabriel. Kemudian, Ethan mengajak Grace untuk memisahkan gerbong. Don't look up. Look at me. Look at me. Come on. I won't let you fall! Hampir saja, dan kini Ethan berusaha memanjat sebelum gerbong terlepas. Akhirnya, berkat bantuan Paris yang sakit hati setelah dihianati Gabriel, mereka pun berhasil selamat. Sesaat kemudian, saat Ethan akan pergi dengan parasutnya, tiba-tiba keadaan Paris semakin kritis setelah mulus tercucuk Gabriel. Dirasa Paris mengetahui semuanya, Ethan pun menunjukkan dan menanyakan di mana lokasi entitas itu berasal. Lantas Ethan diberitahu jika jawabannya berada di kapal selam Sevastopol yang berada di dasar samudera. Setelah mendapat informasi itu, Grace meminta Ethan untuk segera pergi karena orang-orang yang mengejarnya akan segera datang. Setelah Ethan pergi, Kittredge yang datang bertanya kenapa Grace membantu Ethan. Kemudian, sesuai dengan apa yang Ethan katakan, Grace harus mengakui dirinya yang kini menjadi agen IMF. Mendengar hal itu, Kittredge merasa tertarik dengan kemampuan Grace yang berhasil menipunya. Some of us are doomed to repeat it. But you and I both know you've merely bought her time. The cross you've been left to bear, the harder it is to keep them alive, is only the beginning. Dan kini, Ethan dan Benji akan memulai rencana menemukan kapal selam Sevastopol. Will pay the ultimate price. It will have been in vain. Should any members of your team be caught, the world doesn't know it,